Ical Scrap coba untuk lebih kenalkan kembali salah satu wasra Lampung, bahkan wasra dunia. Tenun ikat Lampung itu kan tenun ikat Inuh. Halo Mbak, waduh kita lagi ngeliat proses pembuatan kain ikat ini ya Mbak ya? Oke. Ini berapa lama biasanya proses ini Mbak untuk ngegulung benangnya ini? Kalau cuma segini doang itu udah dapat ini segini. Cepet ya? Wah oke. Nah Tribuners, biasanya ini kan kalau misalkan tenun ikat kita sering beli gitu kan pada saat kita ingin oleh-oleh, baik itu kita pergi ke daerah Provinsi Lampung ataupun daerah lainnya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu nih kayak gimana sih proses pembuatan tenun ikat nih terutama. Dan Mutiara ini sudah ada di rumah produksi tenun ikat by Ical Craft yang ada di Sidodadi, Lampung Selatan. Sidosari, oh maaf Sidosari ya, jadi langsung dikoreksi sama Mbak, Sidosari ya Tribuners. Nah kan penasaran ya seperti apa sih kira-kira proses pembuatan kain tenun ikat. Langsung aja ikutin Mutiara, kita lihat nih seperti apa proses produksinya. Nah, Tribuners, tadi kita sudah keliling-keliling di rumah produksi Ical Craft. Nah, ini kebetulan tadi kita sudah lihat seperti apa sih proses pembuatan dari tenun ikat by Ical Craft. Kebetulan, dan Mutiara sudah bersama dengan owner langsung. Boleh nih Bang Ical kenalan kepada Tribuners di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ical Sungkai. Saya merupakan founder dan CEO dari Ical Scrap. Oke, nah ini kebetulan produk tenun ikat by Ical Craft. Ini ada contohnya di belakang Mutiara. Tadi kita sudah lihat proses produksinya. Nah ini Mutiara pengen tahu nih, kan sebenarnya banyak banget produk dari Ical Craft. Tapi sekarang kan lagi fokusnya untuk tenun ikat ini ya, Bang Ical. Kalau boleh tahu ceritain dong Bang, awal mula memilih tenun ikat untuk di apa ya istilah difokusin lah saat ini gitu. Iya, untuk saat ini memang Ical Scrap lebih fokus ke tenun ikat Lampung, karena pada dasarnya Lampung itu punya tenun ikat juga gitu. Jadi selama ini kan produk kain yang lain sudah banyak yang meng-up, kemudian pengrajin-pengrajinnya. Nah, untuk kali ini memang tenun ikat Lampung itu Ical Scrap coba untuk lebih kenalkan kembali salah satu wasra Lampung, bahkan wasra dunia. Tenun ikat Lampung itu kan tenun ikat Inuh. Namanya Inuh? Iya, untuk di Lampung sendiri Inuh, mungkin ada daerah lain ada penamaan masing-masing. Dan sesuai dengan Ical Craft sendiri menjalankan usaha dari 2015. Ini udah tahun ke-10 ya. Ini jadi produk terbungsu di menjelang 2025. Oke, wah luar biasa sekali. Nah ini kan panjang banget Ical Craft. Tapi kalau untuk kain tenun sendiri fokusnya sudah mulai dari tahun berapa Bang? 2024 kita sebenarnya sudah mulai jalan, mulai produksi itu sekitar bulan Mei 2024. Baru bulan Mei 2024. Iya baru sekali. Dan itu
prosesnya, pembelajaran kita, risetnya sih sudah dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oh, jadi ternyata riset dulu nih Bang Ical. Harus dong, harus kita riset dulu. Karena mengumpulkan data untuk tenun ikat sendiri itu kan minim data ya. Sumber literasi kita agak Ya kurang terbatas banyak lah ya, ya. kurang Iya. banyak. Nah di situ sih makanya saya bilang lumayan panjang risetnya, dan untuk teknik pengerjaan yang sekarang, untuk pengoperasionalan alatnya juga, alat tenun bukan mesin ini kan, ATBM ini sentranya, kalau bicara sentra ATBM, alat yang kita gunakan ini itu kan di Jepara, di Troso ya. Oh, di Jepara. Iya. Nah, Bang Ical, ini kan yang menariknya. Yang menariknya bahwasannya memang tenun ikat ini kita tadi sudah kasih tahu terkait dengan ini namanya alat tenun bukan Alat tenun bukan mesin, ATBM. Iya. betul. Nah tadi sudah dijelasin juga nih riset. Kalau boleh tahu berapa lama waktunya Bang? Masih inget nggak awal riset terus harus nanya kemana aja ini untuk tahu sebenarnya Inuh ini kayak gimana sih awal mulanya gitu nilai? Sebenarnya kalau ini sih kita belum Inuh banget ya, Oh, belum Inuh menuju ke Inuh. Oh jadi masih jauh going banget, on masih gitu jauh ya, banget. Iya. proses. Tapi paling tidak kan untuk tenun ikatnya sendiri, teknis pengerjaannya sudah kita mulai menuju ke Inuh itu sendiri. Karena kalau Inuh kan detail sekali, paling tidak kita mengangkat motif Inuhnya sendiri, motif-motif kunonya. Ya, karena sejauh ini sih untuk di Lampung khususnya tenun ikat masih jarang. Ada beberapa teman yang sudah mengerjakan. Nah, tapi untuk di Lampung sendiri itu bisa dibilang masih perlu banyak sekali untuk kita angkat lagi ya. Angkat lagi. Nah, ini kalau boleh tahu, apa sih yang membuat tenun ikat ini masih jarang untuk di Lampung sendiri, Bang Ical? Sejauh riset Bang Ical ini kan sebelum Proses pengerjaannya mungkin. Proses karena detail pengerjaannya. sekali. Oh iya, tadi Mutiara lihat Iya. ini kan motifnya itu di benang ya, bukan Di benang, bukan di kain. Jadi benar-benar satu-satu benangnya gitu. Bayangin kita merangkai, jadi sebenarnya ada teknis pemotifannya itu kan di tenun ikat ini kan tenun ikat pakan dan kemudian tenun ikat lungsi. Dan ada juga yang pakan lungsi, jadi dua motif itu Digabung. dua jaringan benang tenunnya itu digabung. Nah, tapi kalau untuk Inuh sendiri sih masih panjang banget ya prosesnya ya. Oke. Lebih detailnya lagi mungkin kita akan terus pelajari, makanya kayaknya nggak cukup waktu sebentar. Oh, jadi ini masih produksi tapi sambil terus belajar iya, nih ya. masih kita pelajarin terus karena referensi kita masih untuk, minim banget. Iya, untuk khusus untuk Inuh itu sendiri ya. masih minim sekali. Nah, ini kan tadi Mutiara lihat alatnya lumayan besar nih. Ini Iya. alatnya custom di mana ini Bang kalau boleh tahu? Bener-bener ke Jepara itu tadi. Iya, kalau untuk alat sih memang sudah selayaknya digunakan di Nusantara ya. Khususnya untuk di Indonesia, ATBM ini sudah. Tapi mungkin kalau Inuh dulu mungkin pakai masih gedokan ya. Tapi kalau ini biar kita juga kan selain memikirkan untuk menuju ke Inuh itu sendiri, kita mempertimbangkan sisi produksi juga. Jadi mungkin lebih cepat dengan ATBM ini. ATBM. Iya, dengan alat tenun bukan mesin ini yang berbeda dengan produksi Inuh pada zaman dahulunya. Pada awal membangun ataupun memulai produksi kain tenun ikat ini Bang, kalau boleh tahu, itu langsung emang punya kemampuan pelatihan dulu nih Bang? Boleh ceritain nih kepada Tribuners di rumah awal mulanya? Iya, awalnya pasti kita dari salah satu metode yang kita lakukan di riset itu kan kita mempelajari nih di let's say sentra tenun ikat Indonesia itu kan di Jepara nih, di Troso. Saya turun riset ke sana, mengamati yang sudah sentra industri itu kan sudah besar sekali, hampir setiap rumah di desa itu memiliki sub bidang bagiannya masing-masing. Nah, itu setelah mempelajari ke sana baru kita panggil mentornya ke Lampung. Jadi langsung panggil mentornya ini ya, ada effortnya, luar biasa sekali. Ya lumayan, kita namanya salah satu bentuk kita kepengen. Iya. Kita pengen lebih ningkatin ke memperkenalkan lagi Lampung tuh sebenarnya punya tenun ikat juga, khususnya di motif-motifnya.
Oke, ini ngedatengin apa namanya pelatih langsung, itu Iya. berapa lama proses akhirnya bisa sampai melakukan proses tenun dengan alat tenun bukan mesin ini? Iya, sambil berjalan sih sekitar 1 bulan. Waktu itu kita mentoring dengan mentornya langsung dari Jawa. Tapi tentu saja berdiskusi, tenis motif Lampung itu kan unik. Oke, apa? Uniknya gimana iya. tuh Bang? Di sini sih Ical Scrap pengen ngangkat motif-motif kunonya ya. Let's say kalau untuk motif-motif yang sekarang mungkin tenun ikat bisa aja mungkin bikin di mana tapi motifnya yang penting ada khas Lampung. Nah, kita kepengennya yang dari berdasarkan referensi yang kita punya, gambar-gambar motif inuh itu kita angkat. Nah, oke. jadi mungkin kita lebih klasikannya gitu loh. Klasiknya ya. Yang selama ini menurut saya sih belum dilakukan. Jadi ini yang Ical Scrap lakukan, lebih detail motifnya. Oke. Nah, di situ. Boleh dong Bang Ical ceritain proses demi proses untuk bisa menghasilkan kain tenun yang di belakang kita sekarang ini kalau boleh tahu. Iya, paling tidak ada 7 tahapan lah itu ya. Oke, jadi paling tidak. Iya, paling tidak itu. Ada mungkin tahapan pertama itu kan sebelum kan kita pasti membentang benang dulu, menghitung benang mana yang akan digunakan untuk produksi berapa kain. Oke. Kemudian kita menggulung benangnya, kemudian proses menggambarnya, kemudian proses mengikatnya, kemudian proses mewarnai, penjemuran, pembentangan benang, pemintalan, kemudian lumayan paling tidak itu ada 7 tahapan yang Harus dilalui generalnya. bisa? Iya. Untuk dapetin Iya. satu kain. Iya, dan kain-kain ini juga kan ada apalagi penggunaan pewarnaan tekstil, kemudian ada juga penggunaan pewarna alam, kemudian itu kan berbeda-beda juga cara pengerjaannya. Oke, tapi Bang Ical apa sih kesulitan tersendiri ketika memutuskan untuk memulai memproduksi tenun ikat ini? Kesulitan Iya. apa ya? Ya kesulitan dalam artian di sini sih kalau menurut saya sih semua sulit, Oke. tapi kita jalanin aja. Oh, Kita jalanin aja step by stepnya, kita pelajarin. Itu tadi kalau mau bicara tingkat kesulitan, semua bagian itu pasti sulit. Tapi bagaimana tim kita melewatinya, terlebih kita sudah menyukai profesi itu dalam artian kita memang niat banget nih. Jadi apapun itu menurut saya sih bisa kita lewatin sih. Jadi sejauh nggak ini ada yang- mudah nggak nggak ada ada yang yang sulit. terlalu sulit. Jangan dianggap sulit deh, jangan Oke, dianggap oke. sulit deh. Kalau mau bicara sulit, soalnya nanti mungkin ada yang pendanaannya atau ini ya yang nggak jalan-jalan kitanya nggak jadi gitu. Jadi kita terabas aja. Tapi sejauh ini yang sudah kerja di sini ada berapa orang ini Bang kalau boleh tahu? Ya kalau ini kan dari proses kita baru 3 orang yang efektif ya, itu juga sih sebenarnya yang penguasaan full masih 1-2 orang, tapi itu tadi kita masih proses terus berjalan karena ini bukan proses instan untuk menguasai menjadi satu produk itu kan. Jadi terus ini banyak kekurangan kita bagaimana kita menutup saling melengkapi lah. Jadi kalau untuk bicara ini pengennya sih di Gria Indah di Sidosari ini nanti jadi kampung industri lah, harapannya pengennya. seperti Iya, itu. pengennya seperti itu. Tapi kalau ini ya kita sambil berjalan aja. Oke, nah ini Bang Ical terakhir deh kalau Mutiara boleh tahu untuk satu kain ini harganya berapa gitu? Kalau kisaran ini kita mulai dari 350.000 Dari ya. startnya, 350.000 yang sampai sekarang sih untuk harga 1 juta ya per kain. Dan setiap kain itu ukuran berapa Bang? Berbeda-beda. Ada yang ukuran 120 kali 240, ada yang 110 kali 210. Jadi khusus untuk di tenun ikat lungsi mungkin lebih panjang dan benangnya juga lebih besar. Kalau untuk tenun ikan pakannya yang apalagi pewarna alam itu memang lebih pendek ukurannya. Kalau untuk pewarna alam ini, kalau boleh Ya. tahu apa nih yang dipakai pewarna alamnya Bang? Iya, kalau yang sudah kita aplikasikan ini daun ketapang itu Daun kan banyak. ketapang? Sebenarnya kalau untuk warna alam tuh yang kita lihat pantau yang banyak di daerah kita. Mungkin daun ketapang di sini banyak. Kemudian daun
kulit mahoni, kulit mangga mahoni. juga bisa, Kulit mangga juga? daun mangga juga bisa. Tapi yang sudah kita aplikasikan nih kulit mahoni atau tinggi bahasa istilahnya, dan ini yang kulit daun ketapang. Oh, jadi Pewarna alam, ya, pewarna alam. pewarna alam. Dua ini pewarna alam, yang lain tekstil. Oke, Sudah nah kita udah ngobrol jauh nih bersama dengan Iya. Bang Ical. Kurang lebih kita sudah paham ternyata bahwasannya untuk menghasilkan satu kain tenun ikat itu prosesnya cukup panjang. Iya. Ya, dan ya panjang banget sih. cukup panjang, dan semoga tadi di terakhir kan Bang Ical berharap ini lama-lama perumahan apa nih Bang? Gria Indah. Gria Indah ini bisa Sidosari, menjadi ya. sentra industri ya Iya. untuk kain ikatnya, tenun ikatnya ya. Harapannya semoga bisa terwujud di kemudian hari, dan semoga nanti riset Bang Ical ini akan terus berlanjut dan bisa Amin. menghasilkan tenun ikat khas Lampung yang bernama Inuh. Inuh, iya, tenun tadi ikat itu. Inuh. Inuh ya, supaya ini wastra Lampung ini kembali ter-up. Bahkan dan- wastra dunia. Oke, saya wastra katakan. dunia ya. Wastra dunia loh ini. Wastra tenun ikat dunia Inuh lagi yang ini. lebih menariknya ya. Iya. Oke, semoga bisa terwujud Bang Ical. Amin, Sukses amin, amin. selalu. Nah, mungkin Amin. itu saja Tribuners obrolan Mutiara bersama dengan Bang Ical. Terima kasih banyak sudah menonton, dan kita lanjut lagi untuk melihat aktivitas yang ada di workshop tenun ikat by Ical Craft. Wow, ternyata hasil karyanya bagus banget ya Tribuners. Tadi kita juga sudah melihat seperti apa proses produksi kain tenun ikat ya yang ada di depan Mutiara ini, dan tadi kita juga sudah ngobrol bersama dengan foundernya dan juga CEO-nya langsung. Nah, semoga tadi tayangannya bisa menginspirasi Tribuners di rumah yang memang sudah memulai usaha ya untuk mengembangkan wastra di daerahnya masing-masing. Nah, semoga juga tadi harapan dari founder dan juga CEO dari Ical Craft ini, perumahannya itu bisa menjadi sentra dan industri untuk tenun ikat di Lampung. Nah, mungkin itu saja Tribuners perjalanan Mutiara kali ini. Nantikan tayangan terupdate-nya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video.